Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi dan selamat datang di Lab Metalografi. Perkenalkan, saya Gusti Ivan Indimardika yang akan membina pada acara hari ini. Di Lab Metalografi, kami TPM 1A Section C akan menjelaskan step by step proses cara membuat spesimen untuk diobservasi pada nantinya. Selamat pagi Yusril. Ya, selamat pagi. Oke, Sir, di sini kita mau ngapain nih? Di sini kita akan ada proses cutting. Fungsinya biar apa sih? Untuk memotong sampel resin. Untuk kita jadinya proses mounting. Boleh dijelaskan mungkin step by step proses? Di sini awal-awal kita taruh power supply dulu. Jika sudah menyalakan power supply, kita siapkan mesin cuttingnya. Nah, di sini ada sampelnya untuk kita cutting, kita potong, kita pasang sampel yang mau dipotongnya ya, yang mau di cutting. Kita pasang di sini. Setelah kita pasang, kita kunci, kita keep supaya safety. Kita dekati mata gerindanya, mata pisaunya pada sampel sejarak 1 cm. Jika terasa sudah cukup dekat sesuai peraturannya 1 cm, kita tutup. Kita tarik emergensinya, kita nyalakan mesinnya, kita nyalakan lampunya. Oke, jika lampu sudah menyala, kita nyalakan cooling. Jika cooling sudah menyala, cooling air sudah menyala, kita nyalakan mata pisaunya, mata gerinda. Ya. Oke, setelah itu kita potong dengan jika sudah terpotong, kita mundurkan motor pisaunya. Oke, di sini mata pisaunya sudah menjauh dari sampel spesimennya. Oke, ini proses yang selanjutnya adalah kita matikan air coolingnya. Sudah itu kita pencet emergensinya, tekan tombol power dan tombol lampunya. Di sini kita lihat hasilnya. Hasilnya sudah terpotong. Kita buka kuncinya, tarik. Oke, sudah selesai dari proses cutting ini, dari step by step proses cutting memotong sampel resin. Ini hasilnya. Izin saya terima. Oke. Terima kasih Yusri atas bantuannya untuk penjelasan dan informasi teknik pemotongan dengan mesin cutting. Oke, terima kasih banyak Yusri. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Pagi Bella. Setelah ini kan tadi kita udah proses cutting nih. Boleh jelaskan nggak ini prosesnya? Proses mounting merupakan proses pembuatan sampel resin yang untuk nanti bisa gampang di grinding. Baik, untuk menghidupkan mesinnya, kita ngecek ke belakang dulu buat mastiin kalau misalkan listriknya sudah terpasang.
Baik, mesinnya ternyata sini sudah terpasang. Baik, sebelum kita menyalurkan sebuah air, kita harus mengecek dulu ini airnya apakah dia keadaan tertutup atau terbuka. Ini dalam keadaan tertutup ya. Oke, kita akan memeriksa selang. Ternyata selangnya masih terpasang pada mesin grinding. Jadi kita harus membukanya terlebih dahulu. Ini sudah, kita masukkan ke water in untuk menyalurkan air. Pemasangnya agak susah. Baik, setelah sudah terpasang kita akan kunci lagi ya. Baik, di sini kita harus membersihkan area tempat kita untuk mempres resin nanti. Kita menggunakan amplas dan kita mengamplasnya menggunakan satu arah seperti ini dan tidak terlalu ditekan. Oke, baik, setelah itu setelah pembersihan kita akan membuat sampel resin. Karena kita akan melakukan mounting. Sebelum kita melakukan ke mesin mounting, kita akan melakukan percampuran dari ada dua jenis, yaitu resin halus dan resin kasar. Di sini kita ada perbandingannya. Untuk resin halus menggunakan 1:3. Resin halus 1, resin kasarnya 3. Karena kenapa? Karena resin halus itu untuk menyatukan si resin kasar tersebut. Cukup mungkin segini. Jangan lupa untuk dirapikan kembali. Lalu jangan lupa untuk diaduk. Selamat pagi Dava. Oke, Dava sambil menunggu sampel kita nih, kan ada instrumen di mounting press ini. Boleh minta tolong dijelaskan nggak instrumen yang ada di sini fungsinya untuk apa aja? Oke, boleh Gusti. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan instrumen mounting press mesin. Yang pertama yaitu kita harus menyalakan power. Setelah sudah menyalakan power, kita harus memasukkan resin dan resin tersebut ditutup dengan alat ini. Setelah resin tersebut sudah ditutup oleh alat itu, kita menyalakan heating. Setelah proses heating sudah selesai dan temperatur aktual menyentuh temperatur setting, indikator otomatis menyala. Setelah indikator menyala, kita matikan off heating. Ini kita matikan. Setelah heating sudah dimatikan, kita menyalakan cooling untuk menurunkan temperatur yang ada di sini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan knob up dan down. Up itu menaikkan porosnya dan down adalah menurunkan poros. Sekian. Baik, sesudah pembuatan resin, untuk pencampuran resin kita menyalakan mesinnya. Kita putar ke arah on. Baik, di situ akan menyala temperaturnya. Nah, di temperatur ini ada dua, yaitu PP sama SP. Yang merupakan SP adalah temperatur yang dituju dan PP adalah temperatur aktual. Baik, setelah itu untuk pembuatan sampel resinnya kita menggunakan logam yang tadi proses cutting. Baik, ini pemasangannya tidak boleh terbalik ya. Pemasangannya yang kelihatan dipotong itu taruhnya di bawah. Dipastikan dengan benar ya. Oke. Habis itu kita turunkan. Oke, segitu.
Habis itu kita tuangkan resin yang sudah kita campur tadi. Penuangannya pelan-pelan, tidak terlalu buru-buru. Takut logamnya itu jatuh. Baik, setelah memasukkan resin, kita menutup supaya untuk proses press nanti. Kita menutupnya dengan lurus sambil baik. Apabila arahnya sudah begini, berarti ini sudah terkunci, dan kita naikkan ke tombol up supaya dia press. Ya, untuk ininya, untuk kita mengetahuinya pada angka 100. Oke. Baik, setelah itu kita ke proses heating. Kita menyalakan tombolnya. Nah, kita akan melihat temperaturnya di sini, dan temperatur di sini harus sama dengan temperatur yang di bawah. Apabila sudah, maka proses heating selesai. Baik, selesai proses heating, kita menuju ke proses cooling, yang dimana tombol heating kita off dulu. Nah, selesai itu kita nyalakan tombol cooling. Baik, tombol cooling ini dia selesainya ketika suhu yang di sini tuh turun. Oke, setelah itu kita melihat proses water out-nya, dan untuk airnya dinyalakan. Nah, sembari kita menunggu air, kita melihat suhu yang berada pada mesin mounting ini hingga suhu ruangan. Baik, karena ini sudah mencapai suhu ruangan, kita akan menonaktifkan lagi tombolnya. Oke, kita akan melihat hasilnya. Ini tutupnya dibuka. Bukanya banget. Oke. Hati-hati karena ini panas. Kita up untuk melihat hasil spesimen. Baik, dan ini adalah hasil spesimen yang kita press. Baik. Oke, wah, ini jadi sudah jadi ya ini dari Ya. hasil proses mounting tadi. Iya, ini hasilnya proses mounting. Berarti setelah ini bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Iya, itu merupakan namanya proses grinding. Terima kasih Bella atas Ya, programnya. sama-sama. Selamat pagi Ihsan. Pagi. Oke, tadi sampel ini kan sudah melalui proses cutting dan juga sudah proses mounting nih. Nah, sekarang di sini ada proses apa nih? Nah, sekarang ini ada proses grinding. Nah, jadi tujuan dari proses grinding ini adalah agar permukaan dari sampel ini menjadi halus sehingga dapat terlihat di mikroskop. Nah, jadi di sini ada beberapa alat-alat yang ada di dalam mesin ini. Nah, pertama ada tombol on off. Nah, ini untuk menghidupkan. Jadi ketika tombol ini udah dipencet on, mesin ini mulai berputar. Nah, di sini ada untuk kecepatan dari putaran itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ada keran untuk menjaga material agar tidak overheat saat dilakukan grinding. Nah, yang perlu diingat adalah grinding harus dilakukan dengan tetap satu arah dalam satu amplas. Nah, ketika menggunakan amplas yang lebih kasar, maka RPM di sini harus rendah. Kemudian ketika material sudah terlihat satu arah semua, nah ketika material sudah satu arah semua, amplas nanti akan diganti dengan amplas yang lebih halus, yang kemudian nanti akan digantikan oleh Alka untuk penggantian amplasnya.
Ada ya? Oke, sini air kan nyala, kita matiin ini. Oke, dan kita matikan ini off nih, off. Oke, off. Oke, siap. Kita lepas ini, lepas harus ini, kita lepas ini. Oke, lepas. Ngerti ya? Oke, siap. Nah, ini dia. Kita pasang. Ini. Harus teliti ya, kalau teliti. Oh, ini. Jadi karena tadi amplasnya sudah diganti yang menjadi yang lebih halus, maka sekarang akan dilakukan pengamplasan ulang. Nah, kita hidupkan pusatnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika amplasnya lebih halus, maka kecepatan dari putaran mesin itu harus lebih tinggi. Nah, dan yang kedua adalah ketika pergantian amplas harus diputar 90 derajat. Jadi ketika tadi di sini arahnya sekarang diputar sebanyak 90 derajat. Nah, kira-kira seperti inilah. Ya. Jadi segitu aja mungkin dari grinding. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Gusti. Oke, terima kasih. Wah, sekarang tadi lebih kinclong ya setelah di proses ini. Oke, terima kasih banyak Ihsan atas penjelasannya. Oke, baik rekan-rekan, mungkin itulah penjelasan tentang bagaimana cara membuat proses pembuatan sampel untuk metalografi. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.